Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas-solihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Amma ba'd. Hadratul muktaramin, para alim, para ulama, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan yang insya Allah pada kesempatan kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah fenomena di mana terdapat hubungan antara seorang suami dan seorang istri. Oleh karenanya nanti akan kita bahas lebih jauh dan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana hubungan yang baik antara seorang suami kepada istri atau seorang istri kepada suaminya, yang kita kemas dalam judul dan topik 4 kewajiban istri terhadap suami. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat limpahan rahmah, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kekuatan untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah dari Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita laksanakan ila yaumil qiyamah. Salatullah ma'asalamah, semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin besar revolusi dunia yang telah memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kita berupa ad-dinul Islam. Hadirin pemirsa rahimakumullah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Karena pada hakikatnya tujuan dari sebuah pernikahan adalah menggabungkan dua insan yang berbeda, dengan dua kebiasaan yang berbeda, dengan dua background yang tidak sama, dengan dua keluarga yang tidak sama, yang kemudian dijadikan satu untuk membina sebuah bahtera rumah tangga, mengarungi kehidupan bersama dengan harapan bisa bersama-sama di dunia dan bisa berkumpul kembali di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada kesempatan kali ini ada 4 kewajiban istri yang harus dilaksanakan terhadap suami. Sebenarnya lah pada beberapa literasi yang ada, itu ada beberapa pandangan, di mana pandangan itu memiliki beberapa perbedaan. Ada yang mendefinisikan bahwa terdapat 20 kewajiban istri terhadap suami,
Ada juga yang 10 kewajiban istri terhadap suami, 5 kewajiban istri terhadap suami. Maka pada kesempatan kali ini kami coba untuk membahas cukup 4 kewajiban istri terhadap suami, yang ini menjadi inti dari atau menjadi rangkuman dari berbagai macam kewajiban istri terhadap suami. Baik, kita mulai pada apa kewajiban istri yang pertama yang harus dipenuhi. Mengutip dari Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-solihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Shadaqallahu ma'anal azim. Bapak Ibu, Quran surat An-Nisa tersebut memberikan petunjuk yang artinya adalah sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Bapak Ibu yang saya hormati, para pemirsa rahimakumullah, jelas sekali pada An-Nisa ayat 34 tersebut ditunjukkan bahwasanya seorang istri harus taat kepada suaminya. Apapun perintah dari suami harus dilaksanakan. Apapun yang diberikan petunjuk oleh suami harus dikerjakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah sesuatu yang salah, adalah sesuatu istri yang durhaka apabila dia tidak taat kepada suaminya. Di situ ditegaskan bahwasanya maka wanita yang soleh ialah yang taat. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara diri dia ketika suaminya tidak ada. Dalam tanda petik yang perlu diperhatikan dan dipertegas adalah ketika suaminya tidak ada. Hati-hati, karena di situ izin suami menjadi segalanya yang penting bagi seorang istri. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin pemirsa rahimakumullah. Paling tidak perlu dipahami bagi seorang istri ketika diperintah oleh suaminya, dia harus teguh melaksanakan perintah tersebut. Senyampang dalam tanda petik, senyampang perintah tersebut adalah perintah yang benar dan tidak menyalahi syariat-syariat Islam, maka wajib bagi seorang istri untuk melaksanakan perintah tersebut. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kewajiban seorang istri yang kedua adalah seorang istri wajib bermuka manis dan menyenangkan suami. Ini mudah dalam tulisan tapi sulit dalam pelaksanaan. Mudah dalam ucapan tapi sulit dalam tindakan. Karena biasanya bermuka manis dan menyenangkan suami itu adalah pada kondisi seorang istri yang betul-betul tidak terbebani masalah. Tapi ketika seorang istri tersebut menyimpan dan memendam sebuah masalah, ini biasanya akan muncul dalam mimik wajah dia yang kemudian tidak bisa bersikap manis, tidak bisa menyenangkan hati suami dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin pemirsa rahimakumullah. Saya ingat sebuah kisah dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, di mana pada saat itu sahabat Nabi sedang bertengkar dengan seorang istrinya, di mana seorang istri tersebut memaki-maki sahabat Nabi tersebut, ngomel-ngomel di depan sahabat Nabi tersebut, bahkan cenderung memarahi suaminya dengan tanpa kontrol, dengan emosi yang cukup tinggi. Namun seorang suami tersebut tidak membalas sepatah kata pun. Sahabat Nabi ini diam 1000 bahasa.
Tapi dia bergumam dalam hati kecilnya, hal ini akan saya adukan kepada Khulafaur Rasyidin. Karena tidak baik bagi seorang istri ngomel di depan suami. Menurut dia seperti itu. Karena tidak baik dan tidak sopan seorang istri yang kemudian memaki-maki suami. Maka bergegaslah sahabat Nabi tersebut beranjak dari rumah menuju ke rumah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi dengan ketegasan, kedisiplinan, kegagahan. Bahkan dari 4 sahabat Nabi, Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling kejam, paling berani membunuh lawan Islam, dan berbagai gelar sudah disandang oleh beliau. Ketika sahabat Nabi tersebut menuju ke rumah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, langkahnya terhenti karena pada saat itu di pintu depan rumah Umar bin Khattab pun sedang dimarahi oleh istrinya. Umar bin Khattab sedang dimaki oleh istrinya, sedang berselisih pendapat dengan istrinya. Namun apa yang terjadi? Umar bin Khattab tidak pernah membalas kalimat dari istrinya. Umar bin Khattab diam dan hanya tersenyum mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya. Tak lama kemudian setelah istri Umar bin Khattab meninggalkan tempat di depan pintu rumah Umar bin Khattab tersebut, datanglah sahabat Nabi menemui Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, aku tadi melihat engkau sedang dimarahi oleh istrimu. Engkau diam, tidak membalas, bahkan engkau hanya tersenyum. Padahal yang saya tahu, seorang Umar bin Khattab adalah seorang pejuang Islam sejati, yang mana beliau sangat tangguh, beliau sangat berani di medan laga. Beliau tidak canggung untuk membunuh lawan-lawan Islam. Tapi kenapa engkau terdiam dan hanya tersenyum di hadapan istrimu ketika istrimu memaki-maki dirimu? Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa rahimakumullah, tidak diduga jawaban dari Umar bin Khattab adalah, wahai sahabatku, bagaimana aku harus marah ketika istriku penuh dengan capeknya, penuh dengan payahnya melahirkan anak-anakku. Berikutnya Umar bin Khattab juga menyampaikan, bagaimana aku bisa marah dan membalas omelan istriku? Karena itu tidak sebanding dengan capeknya dia bangun di malam hari, menyusui anak-anakku sehingga tumbuh dewasa, sehingga tumbuh dari dia berdasarkan minuman ASI yang diberikan kepada anak-anakku, tumbuhlah anak-anakku menjadi seorang muslim dan muslimah. Berikutnya Umar bin Khattab juga masih memberikan jawaban, bagaimana aku harus bisa membalas omelan, makian dari istriku, karena dia begitu sabar melayani diriku, begitu sabar mengurus rumah tangga. Kalimat dan jawaban dari Umar bin Khattab inilah yang kemudian menggugah kepada kita, Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, bahwa setidaknya seorang istri memiliki hak, seorang istri pun juga memiliki kedudukan yang perlu kita perhatikan. Salah dan tidak tepat apabila kita menganggap seorang istri kita sebagai asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, sebagai pembantu rumah tangga yang ada di rumah kita. Karena beliau juga manusia yang melekat pada dirinya hak asasi, yang melekat pada dirinya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Oleh karenanya,
kisah dari sahabat Nabi tersebut. Ketika kita bisa mewujudkan dalam kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin seorang istri akan bisa bersikap bermuka manis dan menyenangkan hati suami. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah menjaga kewajiban istri kepada suami, yaitu menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Dikutip dari Quran surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, yang mengandung arti dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran surat Al-Ahzab 33 ini mengandung maksud bahwa seorang istri wajib menjaga kehormatan seorang suami, wajib menjaga harta dan rumah dari seorang suami. Maka seorang istri harus pandai-pandai, dalam bahasa Jawa, mengangkat dhuwur mendem jero. Dalam pepatah Jawa itu mengandung arti bahwa seorang istri harus bisa menutup seluruh aib dari suaminya, tidak sampai terbongkar dan diketahui oleh orang lain, karena itu bagian yang membuat malu seorang suami. Maka selayaknya seorang istri pun harus mampu menutupi kekurangan-kekurangan dari suaminya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa rahimakumullah, perlu juga kami sampaikan bahwasannya berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 33 tersebut menunjukkan bahwa seorang istri wajib menjaga harta dan rumah dari seorang suami. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab itu ditunjukkan bahwa hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Artinya jangan sampai meninggalkan rumah tanpa izin dari seorang suami. Karena paling tidak disitulah kemurkaan Allah akan juga terjadi ketika seorang istri tidak mampu melaksanakan perintah dan menjaga harta dan rumah serta kehormatan dari seorang suami. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat adalah mencari kerelaan dan menghindari kemarahan suami. Ini juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ini juga tidak mudah untuk kita laksanakan dan kita wujudkan dalam tindakan. Mencari kerelaan dan keridhaan dari suami ini berat, karena belum tentu apa yang kita laksanakan diizini oleh suami, belum tentu yang diingini oleh seorang istri mendapatkan restu dari seorang suami. Apa yang menjadi kebiasaan dari seorang istri belum tentu menjadi sesuatu yang bisa diizini oleh seorang suami. Ini yang berat. Oleh karenanya, mencari kerelaan dan keridhaan dari seorang suami terhadap istri ini agak sulit kita laksanakan. Namun, apabila seorang istri tersebut selalu bertindak sabar dan mengerti apa yang diinginkan oleh seorang suami, bukan tidak mungkin
kerelaan dan keridhaan dari suami akan didapatkan oleh istri-istri yang sabar tersebut. Berikutnya juga mampu menghindari kemarahan dari seorang suami. Bapak Ibu yang saya hormati, karena berbeda karakter, karena berbeda watak, mungkin juga berbeda background dan pendidikan yang dimiliki, lingkungan yang ada, maka akan muncul perbedaan-perbedaan pendapat antara seorang suami dengan seorang istri. Maka setidaknya lah seorang istri mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tindakannya, agar tidak sampai terjadi kemarahan dari seorang suami yang berlebihan. Itu yang diharapkan oleh Al-Quran berdasarkan ketentuan-ketentuan bahwa seorang istri memiliki kewajiban terhadap seorang suami. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa rahimakumullah, di akhir pertemuan kita mari kita berdoa. Mudah-mudahan para istri kita mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri, dan kita sebagai seorang suami pun mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan bisa bertindak sebagai seorang suami yang bijak. Ada sebuah kalimat indah bagi seorang istri. Suamimu adalah surgamu, tapi jika suamimu bukan orang soleh, itu bukan urusanmu. Apakah kelak ia akan masuk surga atau masuk neraka, itu pun bukan urusanmu. Akan tetapi baktimu, sayangmu, cintamu, taatmu pada suami bisa memasukkanmu ke dalam surganya Allah, meski suamimu bukan orang soleh. Mudah-mudahan dari kalimat tersebut istri-istri di luar sana bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan doa kita adalah mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah, ditunjukkan jalan yang benar, diciptakannya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.